ada entitas baru, entitas yang disebut MUI provinsi. Belum pernah ada presidennya. Dan ketika pilpres kemarin juga ada entitas baru juga, emak-emak gitu. Jadi akan selalu muncul ya fenomena baru yang tidak terdeteksi oleh kekuasaan karena overconfidence. Ini kan alarm. Kadang-kadang sebuah rezim itu terlalu overconfidence bahwa dia bisa menguasai media massa, bahwa dia bisa meneror orang. Saya menguasai mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Down to Earth ID. Jadi masih bersama dengan saya Gason Caki Kalbak dan Bapak Fuad. Jadi sebelum memasuki topik ini, kalian subscribe dulu dan like, komen, dan share video. Kita pengen disclaimer dulu Pak, ini tidak ada maksud apa-apa begitu Pak. Ya nggak ada masalah. Artinya kita bicara gini soal konteks kekuasaan dengan rakyat gitu di berbagai negara. Kan fenomenanya belakangan kasus George Floyd, sesuatu yang tidak diduga, reaksinya luar biasa di Amerika Serikat. Dan kita melihat dalam masyarakat yang dianggap rasional, modern, beradab, ternyata untuk kasus ini kita menyaksikan luar biasa publik sampai kemudian melakukan yang biasa dilabelkan kepada negara-negara dunia ketiga. Padahal satu isu doang, Pak. Penjarahan, pemukulan, brutalnya aparat terhadap masyarakat. Belum lagi kemudian setingkat Presiden Donald Trump itu bisa mengungsi. Artinya justru bisa dianggap memprovokasi. Ada konflik horizontal antar pejabat negara dan ada konflik vertikal antara negara dengan masyarakat. Nah itu sistemik, urusan kulit putih dan kulit hitam, kulit berwarna atau kulit hitam. Nah Pak, melihat ini kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat Pak ya, ada kejadian pas Soekarno lengser, lalu Soeharto juga. Ini melihat ya sekarang kebijakan yang terlalu banyak gitu Pak ya. Bahkan di Amerika itu satu isu doang Pak. Iya. Rasisme. Terus melihat sekarang, ini saya tidak ada maksud makar, nanti bahaya juga. Kalau bicara lengser kan bisa lengser individu, lengser sebuah sistem, gitu ya. Kayak misalnya lengsernya sistem apartheid di Afrika Selatan, gitu yang selama ini berkuasa luar biasa, tirani minoritas kulit putih. Bubar juga tuh. Setelah itu Mandela muncul, kemudian secara sistem Uni Soviet yang merasa begitu yakin, kuat, tidak berani orang melakukan demo, media massa dikontrol luar biasa, tidak ada kebebasan berpolitik melalui partai politik gitu ya. Tiba-tiba sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah peradaban bubar di tahun 90-an. Bukan karena demo, bukan karena serangan dari luar, tapi faktor internal. Nah, itu kadang-kadang tidak bisa kita deteksi. Terlalu overconfidence sebuah sistem. Nah, kita juga mungkin bisa merefleksikan ke dalam negeri gitu ya. Suara-suara rakyat, suara-suara pakar, suara masyarakat yang mempertanyakan rasa keadilan harusnya tidak boleh diabaikan. Benar. Ini kan alarm. Kadang-kadang sebuah rezim itu terlalu overconfidence bahwa dia bisa menguasai media massa, bahwa dia bisa meneror orang. Saya menguasai mahasiswa. Dia bisa mengkooptasi siapapun. Ya. Tapi kadang-kadang ada jalur-jalur yang tidak bisa, mereka yang tidak terdeteksi muncul. Contoh, ketika kasus Ahok misalnya, itu secara tidak terduga ada individu seperti Habib Rizik melampaui pengaruhnya partai politik dan ormas. Itu bisa menghadirkan jutaan orang di sebuah tempat gitu ya. Bukan ormas, bukan partai politik, tapi platformnya hanya satu, diungkap oleh satu leadership gitu. Yang kedua, kasus yang saya bilang HIP ini, haluan ideologi Pancasila. Kemunculan ada entitas baru, entitas yang disebut MUI provinsi. Belum pernah ada presidennya. Dan ketika pilpres kemarin juga ada entitas baru juga, emak-emak gitu. Jadi akan selalu muncul
ya fenomena baru yang tidak terdeteksi oleh kekuasaan karena overconfidence-nya. Bisa jadi channel yang kecil ini bisa juga Pak. Saya melihat kasus misalnya Amerika, Iya. George Floyd gitu ya, itu bisa panjang sampai sekarang perdebatannya ada patung-patung bekas ketua DPR dihancurin. yang diminta untuk diturunkan karena track record-nya itu memelihara perbudakan. Dan jangan lupa Amerika itu belum lama lepas dari soal diskriminasi ini, belum 100 tahun. Bahkan mereka pun tidak peduli dengan social distancing atau semacamnya Pak, tapi keberaniannya untuk merawat sistem negara ini. Ya, mereka punya konsensus-konsensus tertentu. Tetapi ada hal yang memang mereka rasakan tidak terucapkan, gitu. Tapi mereka rasakan orang-orang kulit berwarna ini rasa terdiskriminasi. Dalam platformnya di mana-mana, kita demokratis, equality before the law, gitu ya. Itu kulit Semua orang berwarna berpartisipasi, sebuah kulit gitu ya. berwarna Pak. Oh, maksudnya kulit yang berhitam ya Pak? Iya, mereka selalu bangga misalnya setingkat Barack Obama bisa jadi presiden. Tapi Barack Obama sendiri dalam sebuah statement terakhir dia merasakan bahwa Ada white supremacy. ya itu meskipun dia ada pada posisi sebagai presiden, tapi dia bisa merasakan rakyat di bawahnya itu orang yang tentu bukan serta-merta orang kulit putih juga mempunyai white supremacy. Mereka juga punya argumen begini, oh Anda hanya satu pihak, hanya Anda melihat bagaimana orang polisi kulit putih bereaksi. Anda nggak bereaksi ketika orang-orang kulit hitam melakukan perampokan di wilayah Bronx misalnya, yang selalu melakukan tindakan kriminalitas itu orang kulit hitam, gitu ya. Apakah itu tidak ada kaitannya? Kenapa Anda hanya berteriak tindakan diskriminatif terhadap kulit hitam? Jadi memang tidak sederhana. Kadang mereka punya juga argumen, gitu ya, argumen-argumen bahwa memang mereka kok, gitu. Kalaupun Barack Obama itu kan pengecualian, umumnya kulit hitam itu dekat dengan kriminalitas. Jadi itu dialognya. Iya. Pak, tadi pengen balik Pak ke daerah lengser ya Pak. Sebenarnya kan lengser ini kan mempunyai makna yang berbeda-beda Pak. Iya. Tapi takutnya lengser ini diartikulasikan dengan hal yang sensitif Pak. Karena kita lihat kayak misalkan kasus makar yang di Papua itu demonstrasi yang mengatasnamakan budaya. Iya. Nah, jadi ini apa-apa dikaitkan dengan makar Pak. Lalu nanti kita bilang lengser, ya kita pengen lengserin kan nggak asik banget gitu Pak. Ya sebetulnya dalam terminologi politik merebut kekuasaan itu hal yang biasa. Maksud saya biasa itu begini. Partai politik didirikan itu dengan tujuan untuk merebut kekuasaan. Tetapi dilakukan secara konstitusional. Secara konstitusional maksudnya gimana? Ya melalui pemilu. Iya. Pemilu diadakan itu kan untuk merebut kekuasaan secara sah. Nah, siapa yang menang lalu kemudian dia akan memegang kekuasaan. Yang kalah ya sudah. Itu yang benar. Jadi partai politik didirikan untuk merebut kekuasaan. Yang salah merebut kekuasaan itu secara inkonstitusional. Jadi sebenarnya urusan merebut kekuasaan secara bahasa gitu ya dalam dunia politik hal yang lumrah. Benar. Nah, tetapi kemudian menjadi sensitif ketika misalnya ada penguasa lalu kemudian dicari celah peluang bahwa ini diturunkan dengan berbagai cara. Sebetulnya kalau konteksnya umum nggak ada masalah, cuma kalau dimasukkan konteks rezimnya siapa itu jadi sensitif. Kalau saya lihat kalau untuk yang sekarang sebetulnya harusnya confidence banget pemerintahan sekarang karena impeachment atau pemakzulan itu kan nggak bisa dilakukan sembarangan. Sulit. Itu harus melalui proses yang panjang masuk ke DPR gitu. Lah kalau lihat DPR-nya sudah dikuasai oleh parlemen, nggak akan mungkin terjadi namanya pemakzulan. Paling cuma diskursus. Dan kan pemerintah juga overconfidence. Beberapa kali demonstrasi bisa diatasi. Yang kedua, elemen-elemen yang vokal untuk melakukan demonstrasi juga nggak turun. Mahasiswa, ormas tertentu juga tidak solid. Kadang-kadang misalnya suara ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dengan NU hanya soal HIP saja sama. Soal-soal yang lain, ya apa namanya,
tidak selalu beriringan. Orang Indonesia selalu mengatakan ormas terbesar Islam itu Muhammadiyah NU. Kalau mereka sudah dukung pemerintah nggak ada masalah. Jadi DPR-nya oke, lalu kemudian media massanya juga sudah bisa dikuasai. Mahasiswanya. Elemen-elemen yang turun ke jalan juga sudah bisa dikendalikan, gitu ya. Lalu kemudian civil society-nya juga kelihatannya nggak ada tertarik untuk bicara itu. Maka kalau secara literatur kita bicara pemakzulan, bicara ini sebenarnya nggak ada masalah. Apalagi konteks global, kita bicara pelengseran individu, pelengseran sistem komunisme di tahun 90-an dan pelengseran partai politik misalnya. Gitu. Tapi kalau misalkan berbicara tentang pemakzulan, Pak, seharusnya kan wajar apa ya? Maksudnya gini, bukan menjadi sesuatu hal yang sensitif, Pak. Kalau misalkan semacam diskusi, Pak. Kecuali memang udah ada aksi gitu ya, Pak ya? Ya, kalau kita lepaskan konteksnya, sebetulnya biasa. Kita mau bahas apapun nggak ada masalah. Contoh sederhana misalnya Leninisme, Marxisme. Kalau di kampus itu dibahas. Saya ngajar sosiologi, saya bahas apa itu Marxisme, apa itu proletar, apa itu bourgeois, ya, materialisme sejarah, perjuangan kelas. Itu bebas, tidak dikaitkan dengan konteks wah saya akan membangkitkan komunisme, dan itu biasa, gitu ya. Termasuk ini juga sama, mau ada konteks COVID atau nggak ada COVID sebagai sebuah wacana sebetulnya nggak ada masalah. Cuma menjadi sensitif ketika ya saya nggak tahu sensitif artinya memang orang introspeksi lalu kemudian ini kayaknya ke gua nih. Sadar diri, Pak. Itu kan baper politik sebetulnya. Sebenarnya nggak. Kalau lihat kalkulasi itu kan kuat sangat, kuat betul, nggak ada persoalan. Cuma wacana itu jadi sensitif. Yang melakukan juga nggak jelas, gitu ya. Melakukan pengganjalan terhadap diskusi-diskusi ini, akhirnya jadi liar kemana-mana, gitu. Karena terlalu banyak dibaperin sih, Pak. Sebenarnya kan banyak, Pak. Saya lihat tuh gambar-gambar yang bertulisan hukumnya dibecandain, komedinya dibaperin. Jadi kemarin yang kasusnya Bintang Emon itu. Jadi memang untuk mempunyai kekuasaan atau rezim itu seharusnya tidak usah baper, Pak ya. Kalau misalkan orang-orang yang kritisnya itu wajar gitu loh, Pak. Kenapa melihat sekarang cenderung baper gitu nggak, Pak? Ya, itulah saya kira memang bicara aura. Oke. Auranya seperti apa? Tidak terucap tapi orang merasakan. Benar. Gitu. Nah ini kan sekali lagi memang harus mampu mendeteksi. Kalau selalu saya katakan suasana kebatinan masyarakat. Dan selalu jadi alarm buat kita sesuatu yang kadang bisa mendeteksi tapi tidak dilakukan, atau kadang memang tidak terdeteksi, tiba-tiba ada unsur lain muncul. Itu yang saya bilang tadi, kasus komunisme itu bubar, itu tidak ada pakar dimanapun di dunia yang pernah memprediksi bahwa komunisme itu akan bubar, karena dari luar kelihatan solid luar biasa. Ini bukan hanya sebuah negara, sebuah blok. Uni Soviet, komunisme, blok timur didukung oleh negara-negara Eropa Timur, kemudian Korea Utara, Cina satu blok, di Asia Tenggara ada Vietnam, gitu ya. Itu nggak terbayang sebuah ideologi besar itu bubar. Ternyata bubar juga, apalagi cuma sebuah negara, apalagi cuma sebuah individu, seorang individu kan. Donald Trump saja bisa bertahan begitu. Kita juga nggak tahu gitu. Mungkin ada unsur tertentu yang bisa menjatuhkan, atau mungkin dalam sekian waktu bukan cuma Donald Trump ya, tapi sistem di Amerikanya akan bubar karena persoalan pelik ini. Persis seperti apartheid di Afrika Selatan, bubar itu dominasi kulit putih, langsung digantikan dominasi kulit hitam sampai sekarang. Oke, Pak, ini saya mau nanya, Pak ya, kejadian waktu itu Insinyur Soekarno yang lengser ya, Pak ya, terus Soeharto juga, akankah gitu, Pak? Karena kan mungkin menurut saya ketika dihadapkan dengan kasus Novel Baswedan ini sudah mencerminkan hukum saat ini, Pak.
Lalu kejadian misalkan kayak RUU Minerba, Omnibus Law. Kalau menurut Bapak, Pak, tapi ini saya agak sensitif sih. Maksudnya... Kalau pertanyaan nggak ada masalah, tergantung jawabannya. Tapi Pak, nanti kalau misalnya RUU HIP udah jadi, narasumber bisa jadi narapidana, Pak. Akankah kejadian kerusuhan gitu? Ya kita harus bedakan analisis historis dengan analisis sosiologis. Benar. Analisis historis memang ada presidennya, pemazulan Soekarno, pemazulan Soeharto, pemazulan Gus Dur, dan masing-masing ada kondisi yang berbeda. Iya. Orang Jerman, sekali lagi saya selalu bilang, Zeitgeist-nya, semangat zaman yang melatar belakangi jatuhnya rezim itu beda-beda gitu. Kalau Dan bisa sekarang kita lihat ini analisis sosiologis. Kalau Iya. saya bilang analisis sosiologis tadi itu masih jauh. jauh, Pak ya. Karena parlemennya kan yang menentukan impeachment segala macam itu kalau lihat itu kan di parlemen. Nah, parlemennya bagian dari penguasa, jadi nggak ada masalah. Kemudian yang kedua media massa. Iya. Media massanya nggak ada yang beroposisi tuh, artinya fine aja. Yang ketiga mahasiswanya juga sama. Iya. Mahasiswanya kalau nggak kutu buku, ya kutu busuk kan. Kutu bupret. Ya. Jadi nggak ada kondisi yang mendorong ke arah sana. Nah, tapi seperti saya bilang kan bisa saja kalau orang ngomong tuh slip of the tongue, kepleset lidah. Nah, ini juga bisa kepleset kebijakan kan. Yeah. Dari mana sumbernya? Itu makanya kemampuan mendeteksi itu penting. Jadi jauhkan juga dari rasa overconfidence. Hati-hati. Ya siapapun gitu ya, overconfidence yang di komunisme tiba-tiba justru secara internal jatuh gitu ya. Lalu kemudian overconfidence-nya negara-negara tertentu gitu ya. Yunani sekarang kan direklamasikan sebagai negara bangkrut gitu. Mungkin faktor-faktor lain bisa seperti itu juga. Jadi ada faktor yang tidak teridentifikasi dengan baik tiba-tiba muncul jadi snowballing, berputar jadi seperti bola salju dan itu tidak terhentikan. Makanya masyarakat itu jujur sebetulnya dalam mengkritik, memberikan masukan pada pemerintah terhadap pejabatnya gitu ya. Ini warning jangan sampai jadi efek bola salju. Nah, kalau diidentifikasi pejabat A bilang ini, pejabat B bilang ini kan jadi semacam pembusukan, decaying. Nah, ini yang sebenarnya orang bukan pada presidennya, orang kepada para pejabat-pejabat publiknya gitu ya, yang secara tidak sadar Anda melakukan pembusukan terhadap pemerintahan yang ada. Dan kita nggak berat, resikonya berat sebetulnya kalau ada proses pemakzulan gitu. Itu social cost-nya tinggi. Selalu orang kalau berpikir jernih kita berharap jangan sampai ada berhenti di tengah jalan karena cost-nya tinggi. Cost-nya bukan hanya buat masyarakat. Tapi kalau masyarakat berpikir cost tidak ada masalah. Wah. Kalau misalnya rasa keadilan lebih tinggi. Itu udah kalau udah diktumnya begitu ya itu mah mainnya masyarakat, artinya kepala masyarakat. Tapi jarang Pak ya kalau misalnya orang yang berpikiran seperti itu. Kalau saya melihat secara sosiologisnya jauh karena kalkulasi tadi. Pak, tapi kan saya bukan secanggih itu bisa menjamin tidak akan terjadi. Saya nggak bisa menjamin tidak akan terjadi itu. Ya itu yang saya bilang. Saya juga nggak bisa mendeteksi. Ya. Karena kalau misalnya melihat yang kejadian 212 pun itu tidak terprediksi dan sebesar itu Pak. Jutaan orang ada di situ gitu. Iya, tidak bisa terprediksi. Juga tidak bisa terprediksi. Ternyata berhenti sampai di situ juga. Kan masih perlu. Bahkan terpecah belah juga. Iya. Nah, itulah dinamikanya. Tidak terprediksi muncul dan tidak terprediksi selesai sampai di situ. Karena kan ya masing-masing ada dinamikanya tersendiri. Buat anak-anak kayak mahasiswa lah masukan Pak ya, yang melihat situasi seperti ini yang masih belum sadar gitu loh Pak. Apakah ini gimana Pak ya? Saya kadang melihat cuek terus gimana di saat keadilan itu sudah dipertaruhkan seperti ini. Gimana Pak saran Pak?
Ya mungkin ini masa inkubasi, artinya mereka mencerna, mengkaji gitu ya. Kan bisa jadi ada perubahan tren. Tren yang dulu kan bisa dianggap responsif, reaktif, reaksioner langsung. Mungkin ada perubahan tren yang sekarang tuh inkubasi, artinya menyerap, membahas gitu. Seperti selalu saya bilang tidak teridentifikasi. Mungkin juga mereka punya kalkulasi. Dan tiba-tiba punya keterkejutan kita. Keterkejutan bisa macam-macam. Bisa tiba-tiba satu suara yang justru malah mendukung rezim. Nggak ada masalah. Artinya kalau misalkan untuk mensupport gitu Pak ya. Iya, karena rezimnya misalnya juga berbuat hal yang baik. Amin. Seperti kita juga tidak bisa memprediksi COVID-19. Ketakutan segala macam. Karena kadang-kadang ada dualisme di antara masyarakat gini. Berharap yang tidak suka dengan rezim supaya kasus COVID ini memburuk. Tapi dia juga berharap COVID ini segera selesai karena menyusahkan diri saya. Nah, kira-kira orang kadang-kadang ada pada dilema itu. Ingin menghukum sesuatu yang dianggap tidak suka, tapi kalau terhukum menyiksa dia juga. Tapi kalau misalkan hal apa Pak, ini untuk orang-orang yang ingin belajar kritis lah Pak, nggak apa-apa kita kasih tahu gitu. Iya. Gimana Pak? Ya itu harus dibiasakan, artinya dialog. Pertama memang dibuka itu wacana kayak kita ini kan menanggapi setiap hari, tapi tidak hanya sekedar menanggapi. Menanggapi tapi didukung dengan fakta, teori dan sebagai analisa gitu ya. Nah itu yang membedakan antara orang hanya sekedar mengkritik. Kalau sekedar mengkritik kan beda. Orang berargumen dengan pengetahuan dan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dengan pengetahuan hanya sekedar apa yang dia serap. Setuju tidak setuju. Tapi kalau dengan ilmu pengetahuan tentu dia bisa menghubungkan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. Dijadikan dalil untuk menganalisa bahwa ini nggak benar, ini benar gitu. Saya kira itu pesannya Mas Gasan kepada adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa. Critical mind itu diasah gitu ya. Tidak hanya sekedar mengkritik, tapi mengkritik itu dengan basis keilmuan. Gunakan ilmu-ilmu yang Anda punya, bukan sekedar emosi. Dengan instrumen yang Anda punya mendeteksi aspirasi masyarakat, lalu kemudian mensinkronkannya dengan literatur yang dia punya, kemudian diajukan analisa. Dengan begitu kan bisa benar-benar genuine membantu siapapun yang berkuasa untuk menyelenggarakan kekuasaannya dengan baik. Kita disclaimer nih, maafin kita nih ya. Terutama yang milenial ini kadang-kadang suaranya meledak-ledak gitu ya, meledak-ledak tapi nggak usah dihilang ya. Meledak-ledak itu jiwa mudanya kadang dengan istilah-istilah tertentu. Maka pernah saya sampaikan dulu ketika kita bicara tentang penghinaan terhadap presiden itu harusnya kan difahami bahwa cara orang mengartikulasikan kemarahan, kebencian gitu ya. Itu kan levelnya macam-macam. Benar. Ada orang yang mengemasnya dengan baik, ada masyarakat bawah yang memang pengetahuannya terbatas, dia ngomong begitu aja. Kan bisa. Misalnya saya katakan kalau orang membuat, wah ini presiden kurang kredibel. Presiden nampaknya perlu mendapatkan argumen, asupan argumen yang lebih bagus. Tapi kalau masyarakat bawah kan melihatnya ini goblok amat sih gitu. Kan bisa begitu. Nah itu bisa kena delik. Itu saya hanya memberikan contoh. Cuma sebetulnya harus dipikirkan bagaimana sebetulnya mengimbangi antara gitu ya kebebasan berpendapat dengan penghinaan terhadap orang. Apapun publik harus kita dorong. Kita beda dengan barat. Kita harus menghargai lembaga kepresidenan, lembaga yang kita hormati. Kita harus menghargai orang yang kita amanahkan untuk memimpin negara kita. Tetapi di pihak lain juga kita berharap aparat juga mungkin punya empati gitu ya. Ketika menarik orang dengan delik ini siapa dulu, kecuali kalau profesor ngomongnya udah goblok, nah itu mungkin, nah itu perlu juga dipertanyakan. Tapi kalau kemampuan orang mengartikulasikan kritik gitu bisa berbeda. Pak, tahu nggak Pak yang berita ada orang yang ngupload foto
Gus Dur di Facebook ditangkap, Pak. Iya. Tapi kemudian kan dikoreksi oleh Benar. Kapoldanya. Jadi di Maluku. Ini kasusnya Maluku. Polresnya memproses. Itu udah dituntut kan ya? Belum ya? Belum. Oh, belum. Akhirnya kan dibebaskan. Jadi baru diproses. Oke. Jadi orang Iya, yang bergurau menceritakan tentang apa namanya 3 jenis polisi gitu ya. Sebetulnya saya yakin nih dugaan saya. Kalau belum pernah Gus Dur ngomong juga pasti akan diproses. Iya. Cuma karena Gus Dur pernah menceritakan ini dan orang tahu kapasitas Gus Dur dan pernah dikutip juga oleh mantan Kapolri dalam sebuah diskusinya. Jadi ketika ada orang ngomong begini, nah dianggap berlebihan karena itu kan leluconnya. Sebenarnya kalau secara institusi juga, kalau saya sebagai institusinya tersinggung juga sih. Kalau saya sebagai ada di institusinya, karena masa sih yang jujur cuman tiga. Tapi itu kan satir, artinya kritik orang bahwa sebenarnya orang mengharapkan penegak hukum yang jujur gitu. Tapi saya udah dikoreksi. Kapoldanya sih bilang sudah menegur bahwa ini terlalu berlebihan Polresnya dalam menyikapi ini. Terlalu berlebihan dalam arti baper, Pak? Artinya gini, selalu yang saya bilang self censorship. Oke. Kadang orang sebelum ditegur dia mengoreksi dirinya sendiri. Cuma ternyata dianggap salah itu. Jadi ternyata salah. Saran terakhir deh, Pak, buat anak-anak muda ini nggak apa-apa kita kasih terus. Iya, ini kan khusus yang milenial terutama di kampus. Kampus itu jangan pernah ditinggalkan. Oke. Karena nanti Anda akan mendapatkan bijaknya kuliah dan yang lain itu beberapa tahun kemudian. Karena ini kan Anda dalam proses menata pengetahuan gitu. Sedikit sekali orang yang bisa menata pengetahuannya tanpa melalui proses pendidikan formal di kampus misalnya. Tapi secara umum kita percaya bahwa kampus ini memberikan milieu untuk kita menata, menyusun pengetahuan dan membangun jaringan. Gitu. Dari situ kan nanti pengetahuan Anda tertata gitu ya. Kecuali orang-orang tertentu yang out of the box itu udah siap dengan segala macamnya. Tapi saya kira itu juga sekian persen gitu nih. Ini harus dilalui dulu, ditata pengetahuannya dalam dunia kampus. Apalagi Anda bukan berarti kemudian tidak didapat apa yang di kampus kemudian Anda nafikan semua peran kampus gitu. Jadi itu justru dia bisa dijadikan sebagai milieu buat rekan-rekan adik-adik di kampus itu menghidupkan kembali apa yang selama ini hilang di kampus. Oke deh Pak, terima kasih banget Bapak ya udah nemenin saya di 3 topik ini. Semoga makin sehat dan semoga selalu mendapatkan amal jariah. Ini ilmu yang sangat bermanfaat Pak. Ini pasti teman-teman yang mempunyai ilmu ini, yang mendapatkan ilmu dari Bapak ini, cobalah kalian share lagi dan kalian terusin pengetahuan dari Bapak Fuad ini. Karena jangan sampai ini berhenti aja gitu. Jangan sampai kalian dapat udah gitu, harus di-share lagi. Jangan sebagai bentuk dukungannya jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu, terus like, comment dan share video.